Teks yang akan Miss Lilis bacakan. Cahaya matahari. Siang hari langit tampak terang, cuaca pun terasa panas. Langit terang dan cuaca panas karena cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berguna. Petani menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Ibu dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Nah, teman-teman, jadi cahaya matahari ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Tanaman dapat tumbuh, baju bisa kering, dan kita dapat melakukan aktivitas lainnya di siang hari. Nah, teman-teman bisa sebutkan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pada siang hari? Ya, boleh disebutkan apa? Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca teks yang berjudul tentang cahaya matahari. Sekarang kita akan membaca kata yang berhubungan dengan siang hari. Yuk kita baca kata-katanya. Yang pertama ada langit. Yuk kita sama-sama. Langit. Yang kedua, yang di sampingnya yaitu ada kata terang. Boleh baca sama-sama. Satu kali lagi. Terang. Kemudian yang sampingnya yaitu ada kata cuaca. Ada kata apa? Cuaca. Nah, teman-teman, untuk ke bawahnya teman-teman bisa berlatih membacakan kata-katanya sendiri ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa sih itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat untuk kita melakukan suatu kegiatan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada percakapan yang berjudul terlambat datang ke rumah. Jadi ceritanya itu Dino terlambat datang ke rumah. Kemudian ibu menunggu Dino. Setelah tiba, ibu menasihati Dino agar Dino pamit terlebih dahulu kepada ibu dan jangan membuat ibu cemas. Nah, kemudian Dino berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu ibu menyuruh Dino untuk mengganti baju dan membersihkan tubuhnya. Nah, teman-teman, tadi Miss Lily sudah membacakan isi dari percakapan terlambat pulang ke rumah. Kemudian banyak sekali kalimat-kalimat perintah yang harus kita jalankan. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak merusak tanaman. Kemudian ada lagi kalimat perintah lainnya. Misalkan ketika kita berada di perpustakaan sekolah, kita akan menemukan kalimat perintah yaitu letakkan buku di rak buku setelah membaca. Teman-teman, apakah teman-teman mempunyai kebiasaan baik? Apa saja kebiasaan baik teman-teman setelah bangun tidur? Apakah teman-teman selalu merapikan tempat tidur sendiri? Ya, kita harus merapikan tempat tidur sendiri ya. Di sini Miss Lilis akan membaca teks tentang kebiasaan baik Bella. Teman-teman harap dengarkan ya. Kebiasaan baik Bella. Bella mempunyai kebiasaan baik. Kebiasaan Bella adalah merapikan barang-barang. Bella juga merapikan kamar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama dengan Bella? Nah, teman-teman, ada tidak kebiasaan teman-teman yang sama dengan Bella, yaitu merapikan kamar dan membereskan barang-barang? Nah, bagaimana jika ada adik yang sedang bermain di tempat tidur, kemudian tempat tidur teman-teman menjadi berantakan? Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan memarahi adik? Tentu saja tidak ya. Kita hanya menasehati adik supaya membereskan kembali tempat tidur setelah bermain dan tidak berantakan. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang puluhan dan satuan.
Nah, di sini Miss Lily sudah mempunyai 1 stik es krim. 1 stik es krim kita sebut sebagai 1 satuan. Miss Lily akan menambahkan lagi 1 stik es krim. Nah, di sini sudah ada 2 stik es krim ya. Kita sebut sebagai 2 satuan. Kemudian Miss Lily terus tambahkan menjadi 3 stik es krim kita sebut sebagai 3 satuan. Sampai sepuluh stik es krim. Di sini Miss Lily akan menambahkan lagi ya stik es krimnya sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sudah ada 10 stik es krim. 10 stik es krim kita sebut sebagai 10 satuan. Baik, Miss Lily di sini akan mengikat stik es krim ini menjadi 1 ikat. Nah, di dalam 1 ikat stik es krim terdapat 10 stik es krim. Ikat ya. Menjadi 1 satuan stik es krim. Nah, teman-teman, 1 ikat stik es krim ini artinya 1 puluhan. Kenapa disebut 1 puluhan? Karena di dalam 1 ikat tersebut terdapat 10 stik es krim. Baik, kita akan simpan stik es krimnya di sini. Nah, Miss Lily akan menambahkan lagi 1 stik es krim atau kita sebut sebagai 1 satuan. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Atau 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Teman-teman di sini sudah paham? Di sini ada 1 ikat stik es krim. Di dalamnya ada 10 stik es krim. Dan di sini sudah ada 1 stik es krim kita sebut sebagai 1 satuan. Nah, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian Miss Lily akan menambahkan lagi 1 stik es krim di sebelah kanan. Nah, di sini sudah ada 2 stik es krim ya. Jadi 10 ditambah 2 menjadi 12 atau 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 12. Selanjutnya Miss Lily akan menambahkan lagi 1 stik es krim di sebelah kanan. Nah, di sini sudah ada 3 stik es krim atau kita sebut sebagai 3 satuan. 10 ditambah 3 sama dengan 13 atau 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Kemudian Miss Lily akan menambahkan lagi 1 stik es krim di sebelah kanan. Nah, sudah ada 4 stik es krim ya. 1 2 3 4. Kemudian di sini sudah ada 1 puluhan. Jadi 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Miss Lily akan menambahkan 1 stik es krim lagi. Nah, sudah ada 5 stik es krim atau 5 satuan. 5 stik es krim. Maaf. 1 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan
15. Sudah paham sampai sini? Ya, teman-teman semoga paham ya. Nah, di sini teman-teman boleh menjawab sendiri ya. Miss Lilis akan bertanya. Nah, jika Miss Lilis menambahkan 1 stik es krim lagi di sini, maka jumlah stik es krim di sebelah kanan itu ada 6. Kita sebut sebagai 6 satuan. Kemudian di sini sudah ada 1 puluhan. 1 puluhan terdiri dari 10 satuan. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16, atau 10 ditambah 6 menjadi 16. Nah, jika Miss Lilis menambahkan 1 stik es krim lagi, maka stik es krim di sebelah kanan ada berapa? Ya, tepat, ada 7. Nah, 7 stik es krim kita sebut sebagai 7 satuan. Di sini sudah ada 1 puluhan. 1 puluhan artinya 10 satuan. Jadi 10 ditambah 7 menjadi 17, atau 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 17. Kemudian Miss Lilis akan menambahkan 1 stik es krim lagi di sebelah kanan. Di sini sudah ada 8 stik es krim. Kita sebut sebagai apa? 8? Iya, 8 satuan. Dan di sebelah kiri sudah ada 10 stik es krim. 10 stik es krim kita sebut sebagai 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 18. Kemudian Miss Lilis menambahkan 1 lagi. Nah, sudah ada 9 stik es krim. 9 stik es krim kita sebut sebagai 9 satuan. Sedangkan di sebelah kiri sudah ada 1 puluhan. 1 puluhan kita sebut sebagai 10 satuan. 10 satuan ditambah 9 satuan menjadi 19, atau kita sebut sebagai 1 puluhan ditambah 9 satuan sama dengan 19. Nah, yang terakhir Miss Lilis akan menambahkan 1 stik es krim lagi. Nah, di sini di sebelah kanan sudah ada 10 stik es krim. Tadi teman-teman 10 stik es krim kita sebutkan bahwa kita sebut sebagai 1 satuan. Mari kita ikat kembali 1 stik es krim ini. Nah, mari kita ikat 10 stik Kita akan ikat ya. menjadi 1 ikat atau menjadi 1 puluhan. Ya, di sini Miss Lilis sedang mengikatnya. Baik, kita simpan ya stik es krim ini. Teman-teman, di sini sudah ada 2 ikat stik es krim. Nah, 2 ikat stik es krim ini kita sebut menjadi 2 puluhan. Di dalam 1 ikat stik es krim ini terdapat 10 stik es krim. Nah, jadi masing-masingnya di sini ada 10, di sini ada 10. Nah, karena tidak ada satuan, 2 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 20. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menuliskan nilai tempat, puluhan, dan satuan. Coba simak gambar berikut ini. Teman-teman, di atas sudah ada 12 pohon. Nah, 12 terdiri dari
1 puluhan, dan 2 satuan. Maka nilai 1 kita simpan pada kolom puluhan dan angka 2 kita simpan pada kolom satuan. Selanjutnya teman-teman, di bawah yaitu ada gambar burger. Siapa yang suka burger? Nah, burger berjumlah 15. 15 terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Maka kita akan menuliskan angka 1 pada kolom puluhan dan angka 5 pada kolom satuan. Teman-teman, di bawahnya lagi yaitu ada gambar buku. Buku berjumlah 11. Kita akan menuliskan 11 terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Maka kita akan menuliskan angka 1 pada kolom puluhan dan angka 1 yang di belakang pada kolom satuan. Kemudian yang terakhir yaitu ada gambar pensil. Nah, gambar pensil berjumlah 18. 18 terdiri dari 1 puluhan dan 8 satuan. Mari kita tulis angka 1 pada kolom puluhan dan angka 8 pada kolom satuan. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan berlatih untuk menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.